Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzil tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ketua Pembina, Ketua Pengurus, Ketua Pengawas Yayasan Masjid Al-Muttaqin yang saya banggakan, saya setiap ketemu guru ini Bapak Ibu rasanya tidak ingin berhenti berbicara, karena guru itu pencetak generasi. Kita ini sedang berjumpa dengan wasiat Nabi. Jadi begini, dulu Nabi SAW ketika masuk ke masjid melihat fenomena para sahabat pada waktu itu yang macam-macam yang dilakukan di masjid itu. Yang satu ada salat terus menerus, kata Nabi itu bagus. Yang satu mojok di situ membaca Al-Quran, itu juga bagus. Yang satu lagi berdoa, Nabi terharu, itu juga bagus. Terus ada sekelompok para pembelajar yang ngaji bersama, diskusi bersama, memikirkan umat ini, memikirkan generasi ke depan ini. Kemudian aku duduk di sini, aku lebih senang duduk di sini, kata Nabi. Kenapa? Bu'istu mu'allimah, aku diutus oleh Allah menjadi seorang guru. Guru ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustadz dan Ustadzah yang dimuliakan Allah, misi yang paling mulia, ya, mentransfer ilmunya Allah kepada anak didik yang tidak tahu sama sekali bisa jadi tahu. Khususnya guru Quran, saya paling mengapresiasi jujur guru SD, ya, guru SD. Guru sekolah dasar, mungkin ada TK sebelumnya, barangkali itu lebih hebat lagi. Dia yang pertama kali mengenalkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan huruf dari tidak tahu apa itu A, B, C, D. Kalau yang Qur'annya itu apa, alif, ba, ta, sa, jim sampai selesai. Kemudian itu menjadi modal menghadapi ilmu-ilmu berikutnya. Dan Alhamdulillah saya secara pribadi pada sore hari ini bisa bersilaturahim, walaupun kemasannya kemasan buka bersama. Ini nikmat yang harus kita syukuri, karunia yang harus kita syukuri. Kenapa Pak? Belum jelas suaranya Pak? Jelas kan? Ya. Ini satu hal yang kita syukuri, karunia yang harus kita syukuri. Kita bersilaturahim di momentum Ramadan, di 10 malam, di 10 hari terakhir Ramadan. Okay. Oh, kurang dekat dikit. Makasih. Saya dari tadi merenung luar biasa. Nikmat berkumpul semuanya di sini. Ya, pertama saya dipertemukan dengan orang-orang saleh, orang-orang salehah, pembawa misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan ilmu ini, agama ini, atau ilmu apapun pula. Kalau bicara ilmu, tidak hanya ilmu agama yang akan kita terapkan pada anak didik kita seperti ini. Luar biasa.
Yang kedua, bisa bersilaturahim. Silaturahim seperti ini jamaah sekalian memang perlu digalakkan, mobil khusus antara yayasan, pengurus, antara yayasan sendiri, termasuk juga dengan para ustadz dan ustazah, para guru-guru ini di lapangan. Saya kebetulan juga orang pendidikan, Pak Ketua Pembina, Bapak Ketua Pengurus. Saya banyak dulu di Al-Hikmah, saya juga banyak dulu di Al-Falah, kemudian dengan Ustadz Pak Ahmad Subagio ini di Al-Uswah yang beliau kawal sekarang sebagai ketua pembinanya. Saya juga dipembina di situ. Masya Allah, sudah menjadi sekolah terbaik di seluruh Surabaya, masuk 10 sekolah terbaik di seluruh Surabaya jemaah sekalian. Alhamdulillah. Tidak kalah dengan milik Nasrani, tidak kalah dengan milik yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, saya melihat ada Pak Ahmad di sini. Mudah-mudahan Al-Muttaqin bisa kita kawal bersama-sama, insya Allah. Copy paste saja Pak Ahmad apa yang ada di Al-Uswah ini, insya Allah ya. Nah, jamaah sekalian, silaturahim seperti ini memang perlu kita bangun. Saya melihat, jadi teringat dengan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada ayyub sitalahu fi rizki wa yu'thir lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan semua urusan dunianya, maka sambunglah tali silaturahim ini. Tidak boleh ada gap, Pak. Ya, saya melihat yayasan yang kompak, yayasan yang silaturahimnya kokoh, Masya Allah, tidak ada gap antara yang senior dengan yang junior, nyatu, punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, menyambung tali silaturahim seperti ini, hakul yakin. Ini yayasan ke depan Pak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya. Mohon maaf saya mau cerita pengalaman di lapangan jamaah sekalian, tidak sekali dua kali Bapak. Saya mendapatkan fenomena, bahkan lembaga-lembaga mengatasnamakan agama ini juga mengatasnamakan agama juga. Yayasan Masjid Al-Muttaqin, di bawah masjid ada lembaga pendidikan jamaah sekalian. Saya tidak perlu menunjuk, mungkin sampean sudah paham betapa ketika silaturahim ini terputus. Silaturahim terputus, Pak. Tidak ada komunikasi efektif antara yayasan yang satu, lembaga yang satu, dewan yang satu dengan dewan yang lain. Baik dewan pembinanya, dewan pengurusnya, dewan pengawasnya, ini harus kolaboratif. Ini harus menjadi lembaga kolegial, Pak. Saling menyatu satu sama lain. Ya, semuanya harus kompak jamaah sekalian. Terus ada komunikasi pula dengan yang di bawahnya, sub-sub yang ada di bawahnya. Ada lembaga pendidikan, lembaga Quran, TK, TQ, SD. Mudah-mudahan nanti ada SMP dan SMA juga ke depan, insya Allah. Ini harus dibangun memang komunikasi seperti ini. Sebab silaturahim ini sebuah keniscayaan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada di antara kalian ingin dipanjangkan umurnya, dalam konteks yayasan, langgeng yayasan ini, Pak. Tidak banyak konflik, tidak banyak masalah, tidak banyak ujian, sambunglah tali silaturahim. Tidak hanya itu, wa yubsit lahu fi athari, yubsit lahu fi rizki, dilancarkan urusan dunianya, Pak. Ada saja nanti jemaah sekalian, ini lembaga jemaah sekalian kalau sudah satu hati, pembinanya, pengurusnya, pengawasnya, dengan kepala sekolahnya di masing-masing jenjang nyambung terus menerus, visinya sama, tujuannya sama, niatnya sama, Allahu Akbar, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memahami betul hadis ini jemaah sekalian. Kalau kita bicara konteks pribadi dulu. Dan lagian Bapak, Ibu, termasuk juga para asatidz, nanti saya akan bicara khusus masalah Ustadz. Ini saya bicara yayasan dulu, karena ini sifatnya tarbiyah ruhiyah katanya jemaah sekalian, pendidikan rohani. Yayasan ini Pak harus satu komando, harus satu tujuan, harus satu visi, harus satu misi. Tujuannya saya ingin masuk surga lewat yayasan ini. Sebab kita ini Pak di bawah Masjid Al-Muttaqin, kumpulannya orang-orang bertakwa. Sangat tidak masuk akal kalau kemudian kita satu sama lain tidak punya visi yang sama jemaah sekalian. Satukan hati. Cara menyatukan hati itu di mana? Ya silaturahim seperti ini jemaah sekalian. Niatnya bertemu karena Allah, sharing karena Allah,
berpisah karena Allah. Luar biasa Pak. Nah kata Nabi, kalau bicara pribadi saja, yubsid lahu fi rizki wa yu'ti lahu fi athari, panjang umurnya, lancar rezekinya. Apa makna panjang umur jemaah sekalian? Bukan kemudian nanti umur kita Bapak, mohon maaf melebihi di atas 90 tahun atau 100 tahun lagi, tidak enak juga Pak ya. Rata-rata ini umat Muhammad, kata Nabi, A'mar umat itu, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Iya kan? Dan Nabi telah mencontohkan dirinya. Beliau meninggal dunia umurnya berapa? 63 tahun. Itu kalau pakai almanak hijriah Bapak. Kalau pakai almanak miladiah, umur saya ini Pak 61 tahun umur Nabi itu meninggal dunia. Naam. Ya, apalagi kita. Kekasih Allah, Rasulullah, kecintaan Allah, penghulunya para nabi Pak. Tidak ada nabi yang paling mulia daripada Rasulullah, apalagi manusia. Dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah. Tapi ujung-ujungnya beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pertanyaan, ketika saya meninggal dunia ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita banggakan Pak? Kontribusi apa yang bisa kita banggakan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadikan keberadaan kita di yayasan ini, ma'asyar muslimin, sarana efektif jemaah sekalian untuk kita bisa masuk surga lewat Yayasan Masjid Al-Muttaqin. Selesai Bapak. Saya kalau debat kayak gini jemaah sekalian, saya mengatakan di yayasan kami sendiri di Ar-Rahmah Ibadur Rahman, saya kebetulan juga ketua pembinanya. Saya tidak ingin dominan ya. Ketua pengurus saya umurnya masih 49 tahun Bapak ya. Rektor saya umurnya 48 tahun. Ketua takmir saya umurnya 29 tahun. Tapi rata-rata semuanya hafal Quran. Dan satu komando, ayo kita bersama-sama. Saya usahakan tiap pekan duduk manis, ngobrol bersama dengan mereka seperti itu. Silakan curhat, sampaikan semuanya, tata hati. Tidak boleh ada ketersinggungan di antara kita, karena kita ini lembaga sama-sama miliknya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana bagi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti suasana begini ma'asyar muslimin, diberkahi Pak umur kita. Semakin tua semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan. Semakin tua semakin barokah hidup kita Pak. Semakin banyak peluang beramal saleh dalam hidup ini. Dan kita semakin dibutuhkan. Jangan keluar dari yayasan ini, jangan keluar, dibutuhkan. Kenapa? Karena kita bisa berkontribusi positif. Kenapa? Misinya, visinya, niatnya sama karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yu'tillahu fi athari, dipanjangkan umurnya. Jadi sisa hidup kita sampai nanti kita meninggal dunia ma'asyar muslimin penuh dengan kebaikan Pak. Bagaimana tidak dengan kebaikan, apalagi di lembaga yayasan yang sangat mulia seperti ini, Yayasan Masjid Al-Muttaqin. Luar biasa jemaah sekalian. Kalau di kami Pak, Yayasan Ibadur Rahman, kumpulannya orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus suasana rahmat dimunculkan betul. Ini suasana takwa dimunculkan betul jemaah sekalian. Ini Muttaqin, Masjid Al-Muttaqin seperti ini. Kumpulannya orang-orang bertakwa. Nah, Saudara, ayo silaturahim dibangun betul, Pak. Niatnya sama, tujuannya sama, untuk kebaikan membina umat yang kita garap di bawah ini. Terus tidak hanya itu kata Nabi, wa yubsid lahu fi rizki. Rizkinya juga dilapangkan. Subhanallah. Ini tidak apa-apa Ustaz Ahmad ya. Ini saya bicara dengan Pak Ahmad nih Pak, lebih nyambung. Pak Ketua Pembina, Pak Ketua Pengurus. Ini Pak, kalau kita sudah nata hati, sudah niatnya jelas Pak. Saya tidak ingin hidup di yayasan, tapi saya ingin menghidupkan yayasan. Para ustadz, guru-guru hati-hati. Ya, jenengan tugas mulia menyampaikan ilmunya Allah. Niatnya tolong niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihitung dengan angka-angka. Kalau dihitung angka-angka lebih baik kerja sekalian, profesional. Saya di mana-mana kalau bicara sama guru jamaah sekalian, kalau jenengan datang ke sekolah orientasinya hanya angka, gaji, tidak cocok di sini. Di sini pengabdian, Pak. Di sini tempat kita mengabdi, tempat kita menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya tahun berapa itu Bapak ya? 1986. Awal saya menginjakkan kaki di
Riyadh Pak, di Saudi Arabia. Saya dipertemukan dengan sebuah sekolah Pak, swasta. Sekolah itu namanya Al-Manarat. Sekolah apa? Al-Manarat. Yang didirikan orang Mesir Pak, orang Syria, orang Irak. Ini bayar mahal. Padahal seluruh sekolah Saudi Pak, dari mulai TK sampai perguruan tinggi tidak bayar, bahkan dibayar oleh pemerintah. Sekolah ini bayar Pak. Tapi yang antri untuk masuk, indahnya itu Pak sampai 2-3 tahun ya Mas sekalian. Kemudian saya dipertemukan, saya masih ingat betul rombongan kami 2 universitas anak Indonesia dari Jamiatul Imam dengan Jamiah Malik Saud University, bertemu di situ ngumpul untuk melihat bagaimana manajemen sekolah ini. Kami sengaja dipertemukan pada waktu itu pas ada rapat pekanan antara yayasan, kepala sekolah, unit kepala sekolahnya, koordinator jenjangnya, segala macam ngumpul semua di situ jamaah, dipertemukan kita Pak, dan kita menjadi penonton di situ. Saya ya Allah, sampai sekarang Pak, ini puluhan tahun ya, puluhan tahun, mungkin 40 tahun sudah Pak, masih terekam di benak saya ma'asyar muslimin. Bahasa dia sangat indah. Tolong tata hati saudara. Anda di sini sedang berjuang di dunia pendidikan, ya, menyampaikan ilmunya Allah kepada anak didik kita. Pastikan tata hati, tata niat. Masuk ke sekolah seakan-akan masuk ke dalam masjid. Masya Allah Pak. Masuk ke sekolah seakan-akan masuk ke dalam masjid. Terus begitu masuk kelas seakan-akan masuk ke mihrab. Allahu Akbar. Jadi kita ini misi mulia, terutama ustaz dan ustazah ini jemaah sekalian. Tidak ada Pak pekerjaan yang lebih mulia daripada guru. Guru ini pekerjaan yang paling mulia, mentransfer ilmunya Allah kepada orang tidak tahu sampai jadi tahu. Ilmu ini jemaah sekalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Pak. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan derajat yang sangat tinggi. Ilmu di sini bukan hanya ilmu agama macam ilmu saya ini jemaah sekalian. Saya di Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Bukan hanya itu Pak, bukan ilmu tafsir, bukan ilmu fikih, bukan ilmu syariat, bukan. Ilmu ini semua ilmunya Allah Pak. Ya fisika, ya kimia, ya matematika, ya bahasa Indonesia, ya bahasa, ilmunya Allah semua Pak. Niatkan karena Allah SWT. Masuk sekolah sedang masuk masjid katanya jemaah. Begitu masuk kelas kita berada di mihrab. Dipantau semua. Wah luar biasa. Jadi kalau hanya orientasi saya dapat apa, tidak cocok di sini. Lebih baik cari pekerjaan profesional aja sekalian Pak. Yang paling lebih guru-guru ini jemaah sekalian. Saya di mana-mana Pak ketika menyampaikan pada teman-teman, termasuk juga di Al-Uswa. Antum orang-orang cerdas, orang-orang pilihan. Tidak akan bisa bergabung di lembaga-lembaga formal seperti ini kalau bukan orang-orang pilihan. Ya kalau kemudian orientasinya hanya itu saja, tidak cocok di sini. Lebih baik kerja, tak carikan kerjaan. Kami punya banyak relasi, insya Allah saya bilang. Kalau antum masuk, eman loh ini. Nah inilah niat Pak. Kalau niat sudah seperti itu, ma'asyar muslimin, barakah akan muncul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah umur kita diberkahi oleh Allah. Dalam konteks kita di sini, yayasan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sering berkumpul, bertemu karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengevaluasi karena Allah Subhanahu Wa Taala, berpisah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti lembaga ini Pak diberkahi oleh Allah, panjang umurnya. Tidak hanya itu, nanti di luar nalar Bapak Ibu, itu rezeki datang dari berbagai macam. Aduh Allah, kalau ini bab ini ma'asyar muslimin, tidak tahu Pak ya apa. Jadi saya harus begini Mas, saya menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di bab seperti ini. Bagi saya sudah selesai jemaah sekalian. Kalau sudah kita nata hati berjuang karena Allah, Allah punya cara Pak untuk kemudian melanggengkan Pak urusan-urusan keduniaan ini. Nanti ide-ide besar itu dimunculkan Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan dengan orang-orang baik Pak. Ada saja nanti rezeki akan di luar nalar jemaah sekalian. Boleh saya cerita pribadi, tidak apa-apa Pak ya? Apa ya? Pak Ahmad tahu ini. Lembaga saya ini Bapak, saya punya sekolah tinggi mencetak imam masjid.
S1. Ya, ini satu-satunya sekolah di Indonesia, Pak, bahkan di Asia Tenggara. Di Malaysia tidak ada, di Thailand tidak ada, di Filipina, di Kamboja, di Singapura tidak ada, Pak. Hanya ada di Indonesia, itu pun ada di Surabaya di kampus kami ini. Sekolah tinggi manajemen, sekolah tinggi ilmu dakwah dan komunikasi Islam untuk mencetak imam masjid. Sebenarnya saya ingin langsung sekolah mencetak imam masjid, tapi tidak ada cantolannya, Pak. Fakultas imam masjid tidak ada di Indonesia, makanya dia nyambungnya ke fakultas dakwah. Ini yang daftar Bapak Ibu dari mulai Aceh sampai Papua, semuanya gratis. Sak makannya, sak tidurnya, kesehatannya, kita tiap bulan kita periksa mereka, ya, tinggal belajar saja. Yang daftar hampir tiap tahun hampir 1000 jamaah sekalian. Kita tidak terima tiap semester, tiap tahun hampir 1000. Yang diterima cuma 36 orang. Ketat jamaah sekalian. Pertanyaannya, siapa yang membiayai ini? Itu kan pertanyaan serius jamaah sekalian. Siapa yang mengawal ini? Kayak tidak masuk akal, Pak. Saya kok semakin yakin ini Quran, ini mengawal kitabullah. Saya tinggal bilang sama Bapak Yayasan, memang awal-awal Pak ada beberapa orang yang memang komitmen di bab ini. Ya, saya ketika dibangun masjid pertama kali itu jamaah kalian, saya maunya masjid cukuplah 200 meter cukup. Akhirnya berkembang jadi sampai 600 meter masjid kami itu. Saya bilang saya punya ide besar. Apa itu? Saya ingin buka sekolah tinggi untuk mencetak imam masjid. Serius ya? Iya serius. Bismillah. Jadi para apa yang donaturnya ini Pak siap ngawal. Jangan bismillah saja. Saya bilang, ayo buat yayasan. Monggo buat yayasan. Antum masuk sudah saya dibilang tidak mau. Kalau tidak tak kembalikan lagi duit antum. Saya hanya ngurus bagian SDM dan manajemennya. Tapi urusan fulus antum pikirkan. Ini harus ada kekompakan, Pak. Dan inilah uang kita yang sebenarnya. Wallahi saya bersumpah atas nama Allah jemaah kalian. Orang-orang seperti ini, Pak, semua orang banyak mengeluh bisnis semakin lancar sampai detik ini, Mas muslimin. Semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak masuk akal, Pak, dalam logika kita. Kadang memang bisnis jadi bermasalah ketemu dengan bisnis yang lain, Pak. Wah subhanallah, ini dia juga berbicara Pak pada temannya yang lainnya Mas kalian. Kadang kan berkembang Pak. Sekarang mahasiswanya sudah 150-an ya Mas kalian. Kita kasih angka Bapak, setiap mahasiswa per bulannya saya tawarkan pada orang Pak, saya jual pada jemaah sekalian untuk jadi orang tua asuh. Per mahasiswa 2 juta rupiah. Dikerubuti sama orang Pak. Dikerubuti sampai ini. Jadi saya tiap bulan harus ada uang 300 juta cash Pak. Biar operasional mereka semua, ya gaji gurunya, AC-nya, segala macam, kesehatan mereka, operasional, ada saja Pak. Sudahlah jemaah sekalian, kalau kita ini kompak, satu komando, satu hati Pak, niatnya karena Allah, Allah punya cara untuk menyelesaikan. Tidak usah khawatir. Ustaz, jangan khawatir. Jangan khawatir. Doakan saja para pengurus dan pembina di sini untuk memikirkan bab-bab seperti ini. Allah punya cara nanti hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim seperti ini memang terus harus kita kawal bersama-sama. Niatkan hati kita, niatkan tujuan kita murni untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bawah yayasan masjid Pak. Di masjid ada sesuatu yang sakral Pak. Dari masjid kita punya dunia pendidikan luar biasa, nilai moralnya Pak lebih tinggi di pundak kita ini ma'asyal muslimin. Nah saudara, kalau ini semua sudah ada berjalan, saya yakin Pak apa yang dikatakan Nabi, yubsid lahu fi rizqi wa yaqtir lahu fi athari, dilancarkan rezekinya dan dilanggengkan ke depan di saat kita semuanya Pak menyatu karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tentu karena ini tarbiyah ruhiyah ya. Saya berharap jemaah sekalian, saya akan fokus setelah dengan berbicara dengan masalah lembaga ini, saya fokus pada para ustadz dan ustadzahnya. Ustadz dan ustadzah, para guru, jenengan harus berbangga hati, merasa terhormat. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada guru. Naam. Ya, setiap langkahnya itu, kata Nabi SAW, keluar rumah Pak, itu satu langkah diangkat derajat kita.
langkah berikutnya dihapus dosa-dosa kita. Itu guru, itu ustaz dan ustazah. Apapun yang kita ajarkan, selama kita punya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata Nabi, sampai makhluk-makhluk Allah di seluruh alam semesta ini Pak mendoakan kepada pengajar ini, guru ini, jamaah sekalian. Hatta al-hut, termasuk juga binatang di laut Pak. Semua binatang di laut, ikan-ikan di laut mendoakan kepada guru itu, jamaah sekalian. Tugas yang paling mulia, tugas yang sangat strategis. Ini ngantarkan umat, masa depan umat ini tergantung bagaimana kita bisa mengajarkan dengan baik kepada anak didik kita ini. Sampai yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal anaknya orang. Bu, Ustaz, Ustazah, Allahu Akbar. Bertawasul sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang begini ya. Saat boro-boro, saat kita bisa fokus, kita juga di rumah punya anak juga gitu. Justru saya katakan, Ustadz dan Ustazah bertawasul kepada Allah, ya Allah, ketika saya mentransfer ilmu kepada anak didik kami, tolong kawal anak kami di rumah gitu. Jaga mereka, kawal mereka. Saya melihat ustadz-ustadz yang seperti itu, anaknya jadi semua Pak. Dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita membawa misi yang sangat mulia. Ini semua sangat bergantung kepada niat kita. Nah, ini tarbiyah ruhiyah. Ketika sudah bicara masalah niat, dia bicara masalah hati. Ya, bicara hati. Tolong Ustadz, ya, baik Ustadz Quran, Ustadz agama, Ustadz guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, apa saja. Ya, saya keluar untuk beribadah kepada Allah, mentransfer ilmunya Allah kepada anak didik kami. Tanyakan, ya apa niat saya ini? Allah memang memainkan niat ini gampang-gampang susah. Ya, dan wajar kalau kemudian Nabi sampai mengucapkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal-amal manusia tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang tergantung dengan apa yang ia niati. Kalau niat ke sini hanya transfer ilmu saja, setelah itu pulang saya dapat sesuatu, ya dapat, bukan tidak dapat. Tapi nanti di mata Allah, Pak, Bapak tidak dapat apa-apa. Ibu tidak mendapatkan apa-apa, ustazah dan ustazah tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau niat kita tata, orang kalau sudah niatnya baik, itu punya pengaruh terhadap apa yang kita lakukan itu. Dan ini yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, ya, untuk menata hati selama-lamanya. Mohon maaf, malaikat itu Bapak mencatat kita itu apa adanya. Termasuk saya di sini datang ke sini Bapak, saya dari Perak datang ke sini, malaikat mencatat apa yang saya perbuat di sini, jemaah sekalian. Tapi bagaimana isi hati saya yang sebenarnya, yang tahu siapa? Ya saya pribadi Bapak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tata hati kita, khususnya para guru, ustadz dan ustadzah yang ada di lembaga ini. Saya ngajar karena Allah. Ini modal utama bagi kita seperti itu. Nah, yang kedua tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustadz dan ustadzah, ayo mobil khusus buat kepala sekolahnya harus memahami betul ya. Apalagi ini guru ini sampai jenjang SD Ustaz ya. SD ya. SD ini ya ilmunya segitu, tapi dasar. Maka kepala sekolah yang cerdas, yang baik, dia tahu betul Pak untuk merotasi itu Pak. Ya, biar semuanya punya pengalaman. Ngajar kelas 1, ngajar kelas 2, ngajar kelas 3, ngajar kelas 4 sampai kelas 6. Karena biasanya nanti yang suka diapresiasi sama wali murid itu guru kelas 1 sama guru kelas 6. Ya, di mana-mana kan begitu jamaah sekalian. Guru kelas 1 itu baru-baru masuk Pak. Yang nitip banyak, yang mantau banyak, yang berkomunikasi banyak gitu. Macam-macam. Ini kadang-kadang juga menggoda keikhlasan kita. Ya, guru SD. Terus yang kelas 6 mau lulus.
mau lulus Pak. Itu akan terukur sukses dan tidaknya anak kita di SD selama 6 tahun. Gongnya di kelas 6 ini. Ya. Ini juga ujian juga. Apalagi di akhir tahun banyak yang mengapresiasi itu jamaah sekalian. Makanya kepala sekolah yang cerdas, jamaah sekalian, sekali lagi mohon maaf, ini bahasa saya bahasa begitu, yaitu ketika ada apresiasi dari wali murid ketika mau lulus, itu tidak didominasi oleh guru kelas 6 saja Pak. Semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 mendapatkan apresiasi semua. Ini satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Maka yang paling baik dirotasi Pak. Yang di kelas 1 nanti 2-3 tahun jadi guru kelas 2, 2-3 tahun jadi guru kelas 3, terus berputar terus begitu. Biar ilmunya semua punya pengalaman jamaah sekalian. Kalau tidak, menggoda hati kita, ya, merusak hati kita, merusak ketulusan kita, ya, dalam kita mengajar di dunia pendidikan seperti ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz dan Ustazah, monggo jangan lupa ini Ramadan ya, perbanyak juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang saya ajarkan ini bermanfaat buat anak didik kita. Doakan juga murid-murid yang ada di kelas. Jangan hanya satu murid, 2 murid yang kita cocok didoakan terus, kemudian murid yang lain tidak kita doakan. Semua kita doakan. Karena doanya seorang guru kepada murid itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bisa bayangkan Bapak bagaimana kalau seorang guru ngangkat tangannya Pak, kemudian dalam benaknya terbayang wajah anaknya itu, wajah anak didiknya jemaah sekalian. Allah mahdihi, Allah maftah aqlahu, ya Allah beri hidayah dia, lapangkan dadanya, buka kecerdasannya, ya, pinterkan anak yang satu ini ya Allah. Itu beda ma'asyal muslimin, beda Ustaz dan Ustazah sekalian. Di saat kemudian kita terbiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memperhatikan guru-guru yang sukses itu, guru-guru yang hablum minallahnya juga bagus. Apalagi ada ada kesempatan sebelum ngajar Qur'annya dibaca dulu. Wah, dahsyat itu. Ya, sebelum ngajar baca Quran. Bahkan kata guru saya Pak, saya masih ingat betul, kalau tidak sempat di rumah baca Quran, baru ingat tengah jalan minimal baca qul huwallahu ahad 3 kali. Bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya akan mengajar ilmumu ya Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan membaca ayat-ayat Allah. Nanti sampai ngajar di lapangan, di kelas itu, anak tuh jelek Pak, siap mendengarkan semua omongan kita. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah berkomunikasi dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya jalan, Qur'annya dibaca, hak-hak Allah terpenuhi, masuk kelas, selesai semua urusan kita dengan anak didik kita. Seperti itu. Luar biasa, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilibatkan di lembaga yang sangat ini diapresiasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lembaga pendidikan namanya Yayasan Masjid Al-Muttaqin, di bawahnya ada sekolah. Monggo bersama-sama ya, jaga ketulusan kita, jaga keikhlasan kita, jaga niat kita, perkuat silaturahim di antara kita ya. Ketika rapat Pak, niat kita silaturahim untuk kemudian bertukar pikiran karena Allah, untuk kemajuan anak didik kita. Yayasan yang kita muliakan ini, karena yayasan ini mengatasnamakan masjid, berarti mengatasnamakan agama Pak, dakwah ini punya tanggung jawab moral yang lebih tinggi kepada kita jamaah sekalian. Kemudian jaga Pak komunikasi dengan kepala sekolahnya. Ini yayasan harus Bapak minimal sebulan sekali duduk dengan mereka, dengan kepala sekolah ini, diskusi. Ya, kepala sekolah sampaikan apa kendala-kendala yang ada di lapangan, sampaikan semuanya jemaah sekalian dengan hati yang tulus, dengan niat yang tulus. Ya, insya Allah ada jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala selama niat kita semuanya karena Allah akan mudahkan semuanya seperti ini. Ini Ramadan, kesempatan untuk kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Apalagi kita baru masuk malam yang ke-22 sekarang ini ya. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar insyaallah. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, Allah siap merubah takdir kita ke depan. Makanya dinamakan Lailatul Qadar.
Al-Qadar itu ada yang artikan kemuliaan, ada yang artikan qadar ya takdir, Pak. Lailatul Qadar malam penentuan takdir baru dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh. Doa terbaik sampean pada malam itu kalau berjumpa dengan malam Qadar, semua malaikat mengamini doa kita, Pak. Bi'idni rabbihim, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr. Semua urusan yang sampean minta akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan ya mas kalian ya. Ayo ibu ustazah sisipkan sedikit juga ya kemajuan sekolah kita ini apa Al-Muttaqin ini, mudah-mudahan ke depan ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berjumpa dengan malam Al-Qadar ya. Ini kalau semuanya Pak kita rekayasa ya, di kampus kami Pak dipaksa anak kami itu untuk ikut setiap malam itu jamaah sekalian. Ustadz juga dipaksa untuk ikut qiyamul lail jamaah sekalian. Ayo minta doa terbaik untuk kebaikan kita ke depan. Apalagi sekolah kami ini Pak mau bangun Pak ya. Bangun di daerah Cembor. Kemarin kita rapat keluar angka 48 miliar jamaah sekalian. Saya bilang tidak ada yang mustahil. Allah kaya. Ini kita akan berjumpa dengan malam Al-Qadar. Masing-masing antum ayo berdoa. Masa di antara sekian yayasan tidak ada satu yang tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti ada yang dengar oleh Allah. Apalagi semua gurunya juga begitu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siap merubah takdir kita 1 tahun ke depan dengan doa-doa terbaik kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan lembaga ini lembaga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus yayasannya, pembinanya, pengurusnya, pengawasnya diberi ketulusan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan semua urusannya, yang bermanfaat keberadaannya buat yayasan kita muliakan ini. Para guru-gurunya mudah-mudahan diberi keikhlasan, ilmunya bermanfaat buat anak didiknya, dan anak didiknya ke depan insyaallah mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya kena berdua ya kena saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal azimata ala ar-rusydi. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا وحاجة مؤسسة مسجد المتقين ومسؤوليها يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم اللهم افتح عقولهم اللهم اشرح صدورهم اللهم افتح أفكارهم برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في قلوبنا اللهم إنا نسألك الثبات في قلوبنا والعزيمة على الرشد ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا قراءتنا وتدبرنا بالقرآن اللهم تقبل منا زكاتنا وإنفاقنا وصدقاتنا وكل خير أعمالنا وصالح الأعمال برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اهدنا واهد أولادنا واهد بناتنا
واهد أزواجنا واهد أمهاتنا وأبائنا خاصة طلبتنا اللهم افتح عقولهم واشرح صدورهم واسع فروجهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.